Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak Bapak yang sampai saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak minta dalam selama kegiatan pembelajaran kita harus sepakati dulu ya, semua kamera dalam kondisi on. Oke? Oke, Pak. Untuk mic-nya sementara dimatikan dulu, kecuali kalau memang nanti ada hal-hal yang mau disampaikan atau seperti apa, baru kalian bisa menyalakan mic-nya ya. Jadi supaya pembelajaran kita lebih kondusif. Oke, baik ya anak-anak ya, seperti itu ya, bisa disepakati ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, sebelum kita mulai, pimpin doa dulu. Erlangga, pimpin doa nggak? Ya, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Erlangga. Sebelum kita mulai, sudah hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke. Hadir, baik, Pak. Untuk kelompok pembelajaran kita, kelompok yang pada jam 10:30 ini sudah masuk. Tapi jangan lupa ya, sekarang Bapak kasih waktu dulu kalian, ya 1 menit. Kemarin malam kan Bapak sudah kirimkan link Google Form ya untuk absensi di grup WA. Nah, sekarang Bapak minta kalian selama 1 menit deh untuk ngisi absennya dulu ya. Silakan diisi dulu linknya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi kita pada pertemuan sekarang itu adalah terkait dengan material dan ornamen dekorasi interior ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk anak-anakku sekalian, ya dalam kegiatan pembelajaran ini memang yang terbaik saat ini adalah secara daring, ya. Karena ini adalah kebijakan yang memang sudah dipilih oleh pemerintah. Sebenarnya fungsinya salah satunya adalah untuk menekan penambahan kasus, apalagi sekarang kasus terkonfirmasi positif itu semakin tinggi ya. Jadi Bapak harap walaupun kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah secara daring ya, Bapak meminta sama kalian tetap jaga kesehatan kalian. Janganlah kalian itu keluar kalau memang tidak dalam kondisi yang memang urgen banget ya. Jadi tolong ingat ya, ketika kalian keluar, pulang ke rumah, itu ada orang tua di rumah. Ya, jadi kita harus sama-sama bisa saling menjaga. Itu ya. Nah, terus kalau memang sudah, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kondisi sehat pun juga akan lebih nyaman. Ya, jadi tetaplah kita harus menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, vitamin ya, tetap hidup sehat ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, dalam kondisi kita seperti sekarang ini banyak sekali yang harus kita sikapi secara lebih bijaksana. Oke, untuk materinya pada pertemuan kita kali ini yaitu adalah tadi material dan ornamen dekorasi interior. Nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan dekorasi interior. Nah, sekarang kita lebih spesifikkan lagi terkait dengan material dan ornamen dekorasi interior. Itu ya. Jadi pada kesempatan kita pada hari ini ya, terkait dengan material dan ornamen dekorasi interior ya. Nah, kompetensi dasarnya apa sih yang yang kita akan pelajari pada pertemuan kita kali ini, yaitu menganalisis material dan ornamen dekorasi interior.
Kemudian indikator pencapaiannya seperti apa? Yaitu memilih material dekorasi interior, kemudian memilih ornamen dekorasi interior. Kemudian pada KD yang berikutnya menentukan material dan ornamen dekorasi interior, kemudian indikatornya menentukan material dekorasi interior dan menentukan ornamen dekorasi interior. Nah, ini adalah KD pada materi kita kali ini, yaitu materi material dan ornamen dekorasi interior. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa? Ya, jadi pada saat pembelajaran secara daring ini, ya, di mana nanti ada beberapa proses tahapan kegiatan pembelajaran yang harus kalian lalui. Jadi diharapkan kalian nanti dapat memilih material dekorasi interior yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian yang berikutnya memilih ornamen dekorasi interior yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tujuan yang ketiga apa? Kalian dapat menentukan material dekorasi interior yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menentukan ornamen dekorasi interior yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi terkait material dan ornamen. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, bisa, Pak. Ya, Oke. baik. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah material dekorasi interior. Kemudian yang kedua adalah ornamen dekorasi interior. Nah, sekarang kita perhatikan, kita lihat. Jadi, material itu apa sih anak-anak? Ya, sebuah masukan dalam produksi, ya, berupa bahan mentah yang belum diproses, tetapi kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi yang lebih lanjut. Kriteria yang ketiga adalah kriteria ekonomi, ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada kriteria ekonomi ini yang harus kita perhatikan adalah biaya awal, ya. Apa itu biaya awal? Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk harga beli, kemudian pemasangan, kemudian dan biaya lamanya pemasangan. Sekarang kita lihat nih klasifikasi dari material interior, ya. Yang pertama adalah material alami. Apa itu material alami? Material yang terbuat dari bahan yang terdapat di alam, ya. Kemudian digunakan dalam bidang konstruksi sebagaimana adanya di alam. Ya, contohnya apa? Ayo. Saya, contohnya kayu, Yang lain. bambu, Yuli lagi. Yang lain Yul, gantian Yul. Saya, Pak. Bagus, tapi Batu, nggak apa-apa. pasir. Aktif banget Yul. Apa? Siapa nih yang belum nih? Kakak, mana kakak? Saya, Pak. Contohnya kayak bambu, kayu. Oke, cukup. Bagi-bagi Saya, Pak, temen yang Pak. lain. Nah, siapa? Siapa? Oh, Erlangga. Ini personel Bat. BTS ini. Ayo, cepetan. Erlangga. Seperti batu, Pak. Batu, semen. Pasir, batu. Itu, Pak. Oke. bisa Pak. Oke. Kemudian sekarang kita lihat jenis ornamen. Nah, yang pertama adalah ornamen multifungsi. Jadi kalau kita bicara di sini ada multifungsi, apa itu multifungsi? Ini ada kata Multifungsi itu Serbaguna. banyak gunanya Pak. Lebih dari Kenapa? Serbaguna. Lebih dari satu Ya, gunanya. kasarnya adalah serbaguna. Sebuah- Ya. Jadi fungsinya juga bisa tidak cuma satu. Ya, contohnya misalkan sekarang tempat tidur ya. Tempat tidur itu kan kadang ada yang ternyata bisa masuk ke dalam jadi lemari. Pernah lihat kan? Pernah, Pak. Ya, ketika mau tidur, ya udah dibuka pintunya, ternyata dalamnya ada kasur, di sebelahnya tetap ada lemari. Nah, itu multifungsi. Jadi fungsinya itu bisa lebih dari satu. Kalian dengerin. Sesuai dengan namanya, ruang tamu adalah ruangan untuk menyambut tamu. Sementara, ruang keluarga merupakan ruangan yang digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Konsep ruang tamu dan ruang keluarga seringkali tidak dipahami orang-orang. Kebanyakan dari mereka menganggap keduanya sama saja, sehingga melebur kedua ruangan itu jadi satu.
Dari pemikiran tersebut, tidak sedikit orang mulai mendesain konsep ruang tamu sebagai ruang keluarga, khususnya bagi rumah yang tidak cukup luas. Tetapi sebenarnya ada perbedaan tertentu antara ruang tamu dan ruang keluarga yang seharusnya perlu diketahui, mulai dari dekorasi serta penggunaannya yang berbeda-beda. Secara mendasar, ada 3 perbedaan antara kedua ruangan ini. Antara lain tata letak ruangan dalam rumah, fungsi ruangan dan bagaimana mendesain ruangan ini. Lalu bagaimana membedakan kedua ruangan tersebut? Sebelum lanjut, terima kasih sudah subscribe, like, share, dan komen. Kami berharap cairkan suasana. Ini beberapa contoh model ruang tamu, di mana penempatan sofa, bantal, vas bunga dan dekorasi ruang tamu terlihat sepadan dengan area ruangan. Warna dari sofa, dinding dan dekorasi juga harus sepadan agar ruangan tampak nyaman dan enak dilihat. Biasanya orang akan kagum dengan interior rumah Anda saat mereka mulai melihat area ruang tamu Anda, karena disinilah pertama kali mereka melihat dan merasakan sentuhan kreativitas Anda. Jadi secara tidak langsung, orang dapat menilai kepribadian Anda dari keadaan rumah Anda. Sedangkan ruang keluarga merupakan ruangan yang bersifat privasi. Di ruangan ini. Nah, sebelumnya ya sekarang kita lihat dulu ya. Kemarin kan sudah Bapak bagikan ya. Ini tampil? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Oke, baik ya. Tampil, Pak. Nah, ini lembar kerja kalian ya. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Nah, ini yang pertama ya. Jadi nanti ada sebuah masalah yang diberikan ya, kalian itu nanti mendiskusikannya bersama teman kelompok ya, kelompoknya kemarin aja ya, jadi nggak usah dibuat baru-baru lagi ya. Nah, itu nanti yang diskusi itu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian teknisnya nanti selama kalian diskusi, kalian gunakan juga bebas mau pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Nah, ketua kelompoknya juga jangan lupa nanti merekam ya. Jadi selama diskusi itu per masing-masing kelompok, jadi Bapak bisa melakukan penilaian juga nanti ya, mulai dari penilaian sikapnya, kemudian toleransinya nanti seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa ya. Jadi situ ya. Jadi yang pertama ya, jangan lupa kalian merekam kegiatan diskusi kalian nanti bersama kelompok. Kemudian hasil diskusi itu kalian tuangkan ke dalam PowerPoint. Apa yang bisa disimpulkan Iza? Coba Iza. Menurut saya yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama material. Material yang kita tahu tadi ada 3 kriteria yang mungkin harus dipenuhi, mulai dari fungsional, estetikanya, sampai ke biayanya. Jadi dari material itu sendiri kita bisa tentuin apa yang mau kita pakai untuk desain yang bakal kita terapkan gitu. Mulai dari estetikanya, fungsionalnya, terus mungkin ketahanannya gitu. Nanti bisa diseimbangkan juga dengan biayanya. Terus dengan ornamen juga kita bisa masukin sesuai selera kita, tapi kita bisa juga ngikutin desain, konsep desain yang akan kita terapkan dalam satu ruangan tersebut. Oke, baik ya. Jadi intinya supaya kita dapat memilih sesuai dengan tujuan ya, dan menentukan material dan ornamen dekorasi itu sesuai pada fungsi dan pada kebutuhannya. Bagaimana kebutuhan ruang tamu, bagaimana kebutuhan ruang keluarga, ruang tidur ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian selain itu juga nanti ada tugas harian ya untuk pertemuan yang Bapak sudah buatkan, nanti kalian isi melalui Google Form ya, untuk ada tes sedikit lah ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi nanti Bapak kirim Google Form-nya, nggak banyak kok soalnya ya, kalian bisa kerjakan. Kemudian nanti setelah itu bisa kalian kondisikan untuk melakukan pekerjaan di LKPD. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Sutian pimpin doa. Oke, baik.
Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Sutian, dan untuk anak-anak Bapak sekalian, terima kasih. Kalian sudah menjaga kesehatan juga, dan kalian juga telah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik, ya. Nah, untuk itu silakan kalian bisa left room, ya, dan kembali melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.